Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ani fi dharaini. Amin. Samatul qaidi al-fa'al. Ciri-ciri pemimpin yang efektif. Samatul qaidi al-fa'al. Ciri-ciri pemimpin yang efektif. Kajian kita pagi hari ini yang ke-7, kajian yang ke-7 tentang samatul qaidi al-fa'al, ciri-ciri pemimpin yang efektif. Halil qaidi sifatun muayyanatun. Apakah lil qaidi bagi pemimpin, leader, sifatun muayyanatun bermula karakteristik tertentu. Apakah bagi pemimpin itu ada karakteristik tertentu? Yajibu antasifa biha, yajibu yang wajib. Halil qaid sifatun muayyanatun, yajibu antasifa yang harus dimiliki biha dengan sifatun muayyanatun. Apakah pemimpin itu mempunyai karakteristik tertentu yang harus dimiliki bagi qaid? Apakah dia harus punya? Nah, itu pertanyaannya begitu. Hadhihi mas'alatun jidaliyatun ikhtalafa fiha ulama'ul idarati mundul kidami. Hadhihi mas'alatun, inilah suatu masalah jidaliyatun yang kontroversi, masalah yang kontroversi, ikhtalafa fiha yang berbeda-beda, fiha dalam masalah siapa? Ulama'ul idarati, ulama manajemen, ahli manajemen mundul kidami dari semenjak dulu. Wahatal an sampai sekarang
Faunaka di sana ada man orang kola yang berkata siapa man bahwa anna hunaka sifatun muhaddadatun yajibu an tatawafar lil qaidi wa hunaka man qala bi anna ifrad khawasi lil qaidi amrun ghairu sahih. Wahunaka di sana mana ada orang kola yang berkata siapa man anna hunaka sesungguhnya di sana sifatun muhaddadatun ada sifat-sifat atau yang disebut dengan kualitas muhaddadatun yang khusus, yang dibatasi, tertentu khusus. Yajibu yang wajib apa antatawafara untuk yang harus dimiliki lil qaidi bagi para leader, bagi leader, pemimpin. Wahunaka dan di sana mana ada orang kola yang berkata siapa man bi anna ifrad khawasil sesungguhnya karakteristik individu lil qaidi bagi pemimpin amrun ada hal-hal ghairu sahih yang tidak sahih. Pertanyaan ini bahwa apakah bagi pemimpin itu mempunyai karakteristik tersendiri, karakteristik tertentu bagi seorang leader itu apa tidak? Itu pertanyaannya begitu. Nah, ketika pertanyaannya begitu, jawabannya adalah ikhtalafa fiha. Ada berbeda-beda jawabannya karena ada ulama-ulama yang menyampaikan ngomong bahwa annahunaka sifatun, ya ada di sana ada sifat-sifat bagi leader yang khusus tertentu. Tapi juga ada yang menyampaikan bahwa di sana man qala bi anna ifrad khawasilil qad amrun ghairu sahih. Adanya sifat kualitas tertentu, karakteristik tertentu itu tidak benar. Yang namanya pendapat ya begitu. Pendapat itu ya kadang satu kelompok setuju dengan pendapat A, kelompok yang lain setuju dengan kelompok pendapat B. A atau B, dua-duanya pendapat itu. Wa anal qadah dan sesungguhnya leadership itu yakhtalifuna. Wa annal qadah dan sesungguhnya para pemimpin itu yakhtalifuna, mereka berbeda fi masa fi musatihim wa sifatihim, di dalam sifat dan karakteristiknya. Watallalu dan mereka menunjukkan siapa mereka ala annahunaka sesungguhnya di sana minal qadati ada dari leadership. Mana ada orang tajiduhu yang menemukan siapa anda pada man menemukan hadian orang yang tenang, rosinan dan bijaksana. Jadi ada dalil-dalil bahwa
seorang pemimpin itu mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, di sana ada orang atau pemimpin yang Anda temukan bahwa leader itu hadian rosin. Ada pemimpin yang tenang dan bijaksana. Nah itu memang keadaannya ada yang kayak gitu. Ya kita ngamati aja ngamati. Presiden Amerika Trump yang kemarin dengan Presiden Amerika Joe Biden yang sekarang itu kita udah bisa melihat, padahal jauh kita nggak pernah ketemu ya, sama Joe Biden atau sama Donald Trump. Itu udah bisa membedakan di antara dua model presiden itu. Begitu pula ketika presidennya Jokowi sekarang dan presidennya SBY misalnya. Kita bisa membandingkan. Kita paham dan kita tahu. Nah, itu artinya bahwa qaid, ada seseorang ada berpendapat bahwa qaid itu sifatun muayyanatun. Gitu. Ada sifat tertentu, ada kualitas-kualitas tertentu. Wa hunaka, dan di sana ada ats-tsara. Di sana ada revolusioner asyadid yang intens. Ada model pemimpin yang revolusioner, yang intens, yang sangat revolusioner, ats-tsara asyadid. Wa hunaka al-fasih al-baligh. Di sana juga ada model leader yang al-fasih al-baligh. Ada yang fasih dan baligh. Baligh itu kalimatnya itu nyampe. Jadi enak didengar kalimatnya, fasih al-baligh. Dan balik itu kalimatnya sesuai sasaran, enak gitu. Wa hunaka, dan ada di sana seorang pemimpin yang as-samit alladzi yattakhidhu al-qararat al-hamasah al-hasimah fi sumtin wa hudu'in. Ada as-samit. Di sana ada pemimpin yang somit, yang diam saja. Alladzi yattakhidhu, yang mengambil al-qararat pada keputusan-keputusan al-hasimah yang menentukan fi sumtin di dalam keheningan, wahuduin, dan ketenangan. Tadi di depan dikatakan bahwa pemimpin itu macam-macam karakteristiknya. Ada di sana model pemimpin annahunaka ma'a minal qadah mantajituhu hadian rosinan. Ada pemimpin yang tenang sekali, bijaksana, tenang. Tapi juga ada di sana pemimpin yang revolusioner. Rasanya itu kayak gegap gempita lah pokoknya, revolusioner. Ada juga model di sana pemimpin al-fasih al-baligh. Kalimatnya fasih dan kalau ngomong mengena. Itu
al-baligh, mengena, enak. Ada juga di sana model pemimpin yang as-samit alladzi yattakhidul qararat al-hasimah fi sumtin wa hudu'in. Ada model pemimpin yang diam ketika dia mengambil suatu keputusan. Itu keputusan yang sangat menentukan, tapi dalam keadaan fisumtin wahuduin, dalam keheningan dan ketenangan. Dia itu memutuskan apa saja, ada yang tenang gitu, cool. Kama anna hunakal qaid, sebagaimana di sana ada pemimpin al-mubtasimu yang smiling. Ada juga pemimpin yang terkenal smiling, tersenyum. Kayak di Indonesia dulu terkenal pemimpin yang smiling, namanya General Smiling. Ada pemimpin yang sering tersenyum, ditulis dalam sebuah buku, judulnya General Smiling. General Smiling itu jenderal yang suka tersenyum. Siapa coba jenderal yang suka tersenyum? Kamu belum lahir. Kamu lahirnya tahun berapa sih dulu kira-kira? 2000? Ya Allah, kemarin ya. 2000 baru lahir ya, nggak menangi Soeharto. Nah, Soeharto itulah yang dipanggil General Smiling, jenderal yang tersenyum. Ada model pemimpin yang begitu, annahuna kal qaid al-mubtas. Ada pemimpin yang selalu tersenyum. Alladzi yatamatta'u bi karisma ijtima'iyyah sahirah. Alladzi yatamatta'u, yang memiliki al-harisma bi karisma, dengan harisma, ijtima'iyyah dengan harisma sosial, sahiratun biharisma ijtimaiyatan sahiratan, yang menawan. Jadi ada pemimpin yang modelnya itu smiling, tersenyum, yang ketika dia tersenyum memiliki harisma sosial yang menawan. Ada wibawa. Wahunaka, dan di sana ada juga al-mutajahham as-sarim. Di sana ada model kepemimpinan yang tegas, as-sarim, yang cemberut, tegas, cemberut, nggak pernah senyum. Jaim, jaga image. Jadi orangnya nggak pernah senyum, tegas, cemberut terus gitu. Nah, ini adalah model-model lil qaid sifatun muayyanatun, bahwa bagi pemimpin itu mempunyai kok sifat-sifat tertentu, karakteristik tertentu. Nah, model-model
pemimpin yang mempunyai karakter-karakter tertentu, ada yang diem, ada yang suka senyum, ada yang angker cemberut, gitu. Ada juga yang ketika ngambil keputusan itu diem-diem, tapi ada juga kepemimpinan yang ngomongnya enak gitu, nyentuh gitu, balik, nyentuh. Al-fasih al-balik, omongnya fasih dan nyentuh. Tapi ada juga orang pemimpin yang punya sifat hudu rosin, yaitu yang punya sifat tenang dan bijaksana. Wakana ala roksi, wakana dan ada ala roks, atas pemimpin presiden man ada orang kola yang berkata, siapa man bi annahu minal abath dzikru sifatin muayyanatin lil qadati. Peter Drucker, seorang ustadz idarah asy-syahir, seorang profesor manajemen yang terkenal. Itu saya udah baca buku ini. Buku ini itu kira-kira ditulis tahun 70-an. Saya udah baca buku ini, namanya bukunya, pengarangnya Peter Drucker. Wakana ala raksiman, wakana dan ada ala raksiman, wakana dan ada ala raksiman atas kepalanya seseorang kola yang berkata, siapan bi annahu sesungguhnya man minal abath dzakara sifatin muayyanatin lil qadah. Minal abath, tidak masuk akal. Dzikru sifatin muayyanatin, untuk menyebutkan sifat-sifat tertentu lil qadati, bagi pemimpin. Menurut Peter Drucker, profesor tentang manajemen yang terkenal, walladzi awdaha ba'da katsirin bihaitu wa dirasatin bahata wa dirasatin annal mas'alata laysat mas'alata sifatin yajibu tawafiruha lil qadati, bal annal amru yatawaqqafu ala dzurufi wal mauqifi wala qudratil qaidi fittikhadit tasarrufil as-salimi fiyal amri ma. Waladhi, bermula hal, waladhi awdoha ba'da katsirin, dan yang menjelaskan setelah banyak perhatian atau setelah banyak penelitian kathiru bahthin ba'da kathiri bahthin, setelah banyak penelitian wadirasatin dan studi, wadirasatin dan studi, anal mas'alata sesungguhnya masalah itu laisat bukannya atau tidak ada itu mas'alatan masalah
Laisat tidak ada pemasalatun masalahnya, tidak ada itu sifatin pada kualitasnya ya atau sifatnya yajibu, sifat-sifatnya yajibu yang wajib apa tawa yajibu yang wajib yang harus apa tawafiruha tersedia hak pada qadah pemimpin. Nih, yajibu yang tersedia yang wajib apa tawafiruha adanya sifat-sifat lil qadati bagi leader. Bal anal amru, tetapi sesungguhnya sesungguhnya sesuatu itu yatawaqqafu tergantung ala durufi atas keadaan duruf wal mauqifi dan tergantung pada posisi wala kudratil qaid dan atas kemampuannya pemimpin fitikhadit tasarrufi untuk mengambil tindakan as-salimi yang benar ialah amrima tentang sesuatu atau pada keadaan tertentu. Kitab ini menjelaskan bahwa pada dasarnya sifat-sifat pemimpin yang ada itu dijelaskan dalam sebuah penjelasan yang dihasilkan dari kathiru bahthin, dari banyak penelitian dan banyak studi-studinya, bahwa masalahnya itu tidak sekedar ada pada kualitas-kualitas pemimpin itu sendiri, tapi termasuk masalahnya itu ada pada yatawaqqafu ala dzurufi wal mauqifi. Persoalannya itu tergantung pada dzuruf wal mauqif. Itu tergantung pada dzuruf wal mauqif, keadaan dan posisinya. Keadaannya kayak apa mempengaruhi orang itu, pemimpin itu. Posisinya kayak apa mempengaruhi orang itu. Kalau lagi di demo terus, lihat saja orang jadi pemimpin lagi di demo terus, maka orang itu akan mempunyai wajah kondisi tertentu, ya agak ngelentruk, lemas, atau kalau lagi agak terancam gimana? Ya, bisa, atau lagi terancam partainya pecah jadi dua, ada Munaslup, Muktamarlup. Nah, misalnya lagi ada kayak gitu, ya situasinya pasti berbeda. Nah, sifat-sifat yang semacam ini bukan sebagian profesor, guru besar, sifat-sifat yang ada terhadap pemimpin itu tidak semuanya memang ada pada qaid itu, pemimpin itu, tapi keadaan sifatnya bisa beda-beda sesuai dengan dzuruf wal mauqif, keadaan dan posisinya.
Kalau lagi seneng ya seneng, kalau lagi nggak seneng ya nggak seneng, kalau lagi bingung ya bingung, begitu. Namanya saja keadaan dunia bisa beda-beda. Wafil hakiko, dan pada hakikatnya sesungguhnya innal amr jidali. Sesungguhnya hal itu adalah jidali. Jidali itu ya kontroversial, jawabannya tidak, atau beda-beda. Situasinya beda-beda akan membuat sifat pemimpin itu berbeda karakternya. Walikulli mukhtasin ra'yun, dan itu bagi tiap-tiap spesialis mukhtasu ra'yin tifaki baina jami'il muassasat anna hunaka sifatun hamatun wa daruriyatun yajibu an tatawaffara liman yastaghilu fil manasibil qiyadiyah. Biyati anna hunaka sesungguhnya di sana shibuhu tifaki, ada hampir ada sebuah kesepakatan baina jami'il muassasat, antara seluruh institusi, bahwa annahunaka sifatun hamatun, di sana ada sifat-sifat atau kualitas hamatun yang penting, wadoririatun, dan perlu atau harus, yajibu yang wajib, antatawafaro liman yastaghilu fil munasibi al-qiyadiyah. Yajibu yang wajib, antatawafaro, untuk memiliki, liman bagi orang memiliki, yastaghilu fil manasibi, yang menduduki posisi fil manasibil qiyadiyah, dalam posisi kepemimpinan. Birrahmi, terlepas minal iman, dari kepercayaan, bi anna sifatil khosoh, sesungguhnya sifat-sifat tertentu, allati la yumkinu, yang tidak memungkinkan, apa hasruha, meringkasnya, bi anna sifatil khasah allati la yumkinu hasruha muhimmatun jiddan, sebuah atau sangat-sangat penting. Illa annahunaka, karena sesungguhnya di sana ada khutut aridah. Khutut aridah, ada garis besar lisaksiyatil qiyadati, pada kepribadian kepemimpinan, bahwa sesungguhnya ini menjadi persoalan yang jidali. Memang pendapat yang berbeda-beda, yang jidali, bahwa pemimpin itu mempunyai sifat-sifat yang penting dan harus dimiliki oleh pemimpin itu sendiri, bahwa pemimpin harus begini. Nah, itu pendapat yang mengatakan harus begini, itu pendapat beda-beda. Ada yang berpendapat harus tegas, pemimpin itu harus tegas. Ada
Ada yang berpendapat pemimpin itu kalem aja. Ada pemimpin itu adalah senyumnya, jangan angker seperti kuburan. Ada. Jadi itu namanya amrun jidali. Ada hal-hal yang memang karakteristik itu macam-macam. Wa min wujahatin nadori, dan itu dari sudut pandang. Fa innaka hunaka, sesungguhnya di sana sifatun ausamatun hamatun, di sana ada sifat-sifat dan ciri-ciri penting, yajibu yang wajib, apa tawafiruha, wajib untuk memiliki pada sifat ausamat fi saksiatil qiyadiyati, di dalam kepribadian pemimpin. Memang ada pendapat yang menyampaikan wa min wujahatin nadhari, ada sebuah dari sudut pandang bahwa pemimpin itu harus mempunyai sifat dan tanda-tanda yang penting yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sifat dan tanda-tanda penting yang harus dimiliki oleh pemimpin fi sahsiatil qiyadiyah, dalam kepribadian pemimpin itu sendiri, itu banyak. Namun yang common, yang umum, di sini dijelaskan sifat-sifat yang umum yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Walaupun itu banyak, bisa kita pelajari satu-satu. Yang pertama, ini at-takhtid. At-takhtidu, yaitu pemimpin harus bisa merencanakan. Nah, ini sifat-sifat atau samat, hamat. Sifat-sifat yang penting yang harus dimiliki oleh pemimpin. Satu, at-takhtid, perencanaan. Dua, at-tanzim, organizing, mengorganisasikan. Tiga, ittikhadul qarar, mengambil suatu keputusan. Jadi pemimpin harus bisa merencanakan, mengorganisasikan, dan bisa ittikhadul qarar, mengambil keputusan. Selain bisa ngambil keputusan, seorang pemimpin harus al-dzuka al-ijtimai, intelijensi sosial, memiliki intelijensi sosial, kepekaan sosial. Gak perlu di demo, gak perlu di omel-omelin. Ada kondisi apa, langsung peka. Nah, itu disebut al-dzuka al-ijtimai. Ada juga pemimpin harus memiliki sifat at-tafwid, mempunyai pendelegasian, mempunyai yang talikur ru'yah thaqibah, memiliki visi yang hebat. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat at-tahfiz, motivasi, bisa motivasi bawahannya. Seorang pemimpin harus mempunyai al-thaqafah, budaya. Seorang pemimpin harus mempunyai al-thiqah, kepercayaan atau percaya diri, thiqah. Seorang pemimpin harus al-iltizam bil khatat, komitmen terhadap rencana. Al-iltizam bil khittati, komitmen terhadap rencana. Seorang pemimpin harus al-iltizam al-khuluqi, komitmen terhadap moral. Al-iltizam al-khuluqi. Dan seorang pemimpin harus mempunyai sifat al-dzuka al-aqli, kecerdasan mental. Model-model pemimpin
yang harus mempunyai sifat ausamat hamah sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Itulah model-model pemimpin yang sesungguhnya masih jidali, masih bisa beda pendapat satu sama lainnya. Jadi memang tidak harus jiplek kayak gitu, tapi pada umumnya seorang pemimpin itu mempunyai sifat-sifat ini, dan bahkan harus mempunyai ini: at-tahtib, perencanaan; at-tandim, organizing; ittikhadul qarar, mampu ngambil keputusan; adzuka al-ijtimai, intelijensi sosial; at-tafwid, bisa mendelegasikan tugas-tugas; yamtaliku ru'yah thaqibah, memiliki visi yang hebat; at-takfiz, bisa memotivasi; at-thaqafah, mempunyai thaqafah, budaya; mempunyai athiqah, percaya diri; iltizam bil khittati, komitmen terhadap rencana; al-iltizam al-khuluqi, komitmen terhadap moral; adzuka al-aqli, adzaka al-aqli, kecerdasan mental. Itu pemimpin hendaknya mempunyai itu pada sifat-sifat ini pada umumnya. Nah, sifat-sifat kepemimpinan ini yang pada umumnya harus dimiliki, kita akan lihat satu persatu apa itu at-tahtid, apa itu at-tanzim, apa itu ittikhadul qarar, apa itu al-dzaka al-ijtimai, at-tafwid. Satu persatu kita akan jelaskan dalam penjelasan kajian kita yang akan kita kaji besok pagi. Itulah kajian pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita bisa mengikuti untuk bisa mengambil faidah dari buku ini, buku tentang kepemimpinan. Karena sesungguhnya setiap Anda adalah pemimpin, setiap pemimpin dimintai tanggung jawabnya. Sebelum Anda memimpin dengan baik di masyarakat, harus tahu dulu ilmu-ilmu kepemimpinan agar tidak kaget ketika jadi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.